أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, fabima rahmati minallah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak nyaman bersama kita, mungkin karena hati kita hati yang keras, hati yang kasar, sehingga perilaku kita cenderung tidak nyaman. Rasulullah SAW itu kalau orang berjumpa dengan beliau senang sekali dan merasa sayalah orang yang paling utama. Mengapa? Karena kalau orang berjumpa dengan Nabi, Nabi itu tidak hanya sekedar berjumpa, tetapi hatinya juga memperhatikan, pikirannya juga memikirkan, raut muka, tutur kata, fisik, semuanya penuh kepada orang yang berada di hadapannya, sehingga walaupun perjumpaannya beberapa saat, kesannya sangat mendalam. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi merasa sayalah orang yang paling utama, karena memang Nabi tiap ketemu orang itu diutamakan. Ini bukan masalah waktu hadirin, bukan masalah jarak, tapi masalah hati. Berapa banyak yang orang tua dan anak dekat duduknya atau sedang makan bersama, tapi masing-masing berjauhan hatinya karena dekatnya dekat dengan HP ya. Mungkin masih ingat anak kecil yang tidak mau tidur, ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo sudah 3 kali tapi enggak tidur-tidur. Kenapa? Karena sambil nyanyi Nina Bobo, ibu itu pegang HP. Ditanya kenapa nggak mau tidur-tidur? Nah, ibu udah 3 kali nyanyi Nina Bobo. Saya kan Dadang, Bu, begitulah. Jadi anaknya bernama Dadang. Tapi ibu nyanyinya Nina, jadi emosi Dadang. Karena ibu tidak fokus. Berapa banyak yang kita berhadapan dengan orang, memang fisik dekat, tapi hati tidak dekat. Berikut ini kiat-kiat melembutkan hati. 1. Kalau ingin hati lembut, banyaklah memikirkan jasa kebaikan, pengorbanan orang lain kepada kita. Lembut hadirin. Orang yang banyak mengingat jasa, pengorbanan, perjuangan orang tua kepada kita, niscaya akan mencucurkan air mata. Harusnya setiap sesudah tahajud kita bertafakur, merenungkan orang-orang yang berjasa kepada kita.
yang sudah berjuang dan berkorban agar kita jadi orang benar. Berapa banyak orang yang berjuang dan tidak pernah kita pikirkan perjuangan dan pengorbanannya. Nikmat apa yang sangat besar? Satu, nikmat penciptaan. Kita diciptakan jadi ada, itu sebuah nikmat. Dan ada jalurnya ini, yaitu orang tua kita. Tidak bisa tidak, kita ada di dunia ini jalurnya lewat orang tua. Yang kedua yang sangat penting lainnya, karena tercipta tapi tidak selamat rugi, yaitu nikmat kita bisa mengenal Allah. Ini tidak ada bandingannya. Banyak yang tercipta tapi tidak mengenal Allah. Tapi kalau tidak tercipta, dia tidak mengenal apa-apa karena tidak ada. Jadi orang yang harus sangat kita kenang adalah orang yang menjadi jalan kita mengenal Allah, mengenal jalan Allah, dan mengenal dan memotivasi kita untuk hidup di jalan Allah. Ini penting sekali. Jangan sampai kita melupakan guru-guru kita yang jadi jalan. Sejujurnya ya alhamdulillah, saya sulit untuk tidak menangis kalau ingat kepada guru. Sudah pengen nangis lagi, gini-gini aja. Karena saya tahu pada waktu saya belum mengenal Allah seperti apa keadaan ini ya. Bagaimana dosa, bagaimana tujuan hidup, bagaimana akhlak, bagaimana kemunafikan, bagaimana kemusyrikan. Lalu ada guru yang berjuang siang malam tanpa pamrih, bahkan diberi pulsa 50.000 saja dikembalikan. Padahal perjuangannya tidak setahun 2 tahun, hadirin. Bahkan sampai sekarang sudah 12 tahun. Ini membuat hati ini luluh. Atau mungkin bukan guru agama, tapi guru kehidupan yang membuat kita bisa mengenal kesabaran, mengenal rasa syukur, mengenal empati, mengenal hidup betul di jalan Allah. Yang tadinya kita tersesat lalu menemukan jalan lurus, yang tadinya kita menuhankan dunia jadi menuhankan Allah, yang tadinya kita menuhankan diri menjadi sadar diri. Ini tidak bisa dinilai ini. Nah, kita harus sering mengingat guru-guru, baik guru agama maupun guru kehidupan, yang bisa membuat kita tersadar menempuh jalan yang benar. Ini ada, pasti ada, pasti ada, pasti ada, karena kita bukan nabi yang datang lewat wahyu, kita lewat makhluk. Masya Allah. Banyak mengenang gimana kita dulu, gimana kita sekarang. Ini akan melembutkan hati. Sebaliknya, kalau kita sering merasa sudah benar dan tidak merasa orang lain berjasa kepada kita, mengeras hati kita, namanya ujub. Jadikanlah kebiasaan setiap malam itu ya, di antara tahajud tuh menafakuri jasa orang kepada kita. Yang kedua adalah kita harus berempati, mulai memindahkan perasaan kita menjadi meraba perasaan orang lain. Nah, mengingat seperti ini, itu hati itu menjadi rasanya lebih lembut daripada hanya memikirkan, itu bukan urusan saya, itu musibah nimpa orang lain. Tapi apa yang terjadi pada diri kita kalau kita hanya egois memikirkan perasaan kita sendiri? Kan kita ingin punya hati yang lembut, benar? Nanti lihat kucing yang lapar, sempoyongan, bulunya kumel. Hati-hati hadirin, ada wanita ahli ibadah mengurung seekor kucing
tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk cari makan. Menurut Rasulullah SAW, hiya finnar, itu wanita di neraka. Tapi saat yang lain Rasulullah menceritakan tentang kisah di Bani Israel. Ada wanita pezina melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat pasir. Lalu wanita ini turun ke sumur dengan membuka sufnya, selopnya, lalu ngambil air dan memberi minum ke anjing itu. Dan Allah yang maha menyaksikan menghargai kebaikan wanita ini dengan ampunan. Coba itu hadirin, yang jadi ahli ibadah tapi hatinya keji. Ada yang berlumur dosa tapi punya hati nurani sehingga dia bisa berbuat kebaikan. Apa artinya kita ibadah kalau kita jadi keji? Harusnya ibadah tuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau dengan Allah tuh urusannya tuh urusan sampai ke lubuk hati yang terdalam. Jadi tidak cukup ceramah begini, dakwah ke sana sini, dilihat didengar banyak orang, itu urusan topeng. Tapi Allah menilainya sampai lubuk hati yang terdalam. Boleh jadi ada jamaah yang tidak dikenal siapapun, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit karena Allah mencintainya, karena punya ketulusan, punya kebeningan hati, punya kepedulian yang mendalam kepada hamba Allah lainnya. Mungkin ilmunya tidak banyak, dia tidak disebut ustadz, tidak disebut kiai, tidak disebut ulama, tapi tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Karena hatinya itu penuh rahmat, penuh kasih sayang. Atau mungkin karena ceramah begini jadi sombong, merasa hebat, merasa berilmu, merasa sudah soleh, merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Mungkin di sisi Allah malah sangat hina. Karena Allah tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-ayah surat Qaf ayat 16. Ya, coba dibacakan Ustadz supaya kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Yes. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqa المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah begitu. Ini reverbnya boleh dikurangi. Paham tidak? Maaf petugas. Paham tidak? Kalau tidak jangan. Ya. Kata kuncinya paham. Segala seurusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya tidak akan jadi kebaikan. Maaf ini para pendengar, saya dapat masukan suaranya mendengung, kurang jelas. Sekali lagi saya minta maaf. Seyogianya kalau untuk suara tidak menggunakan efek yang banyak. Petugasnya sedang tidak ada? Ya, sekali lagi saya minta maaf atas kelalaian ini ya. Saya yang tanggung jawab. Yang ketiga,
Salah satu cara melembutkan hati adalah dengan senang mendoakan orang lain. Jadi menebarkan salam itu termasuk mendoakan orang lain. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Tes A, B, kiri, kanan. Kalau sama jadi dua-duanya begini. Jadi ini kurang sedikit ya reverbnya ya. Kalau kita mengucapkan salam dan pakai hati, itu melembutkan hati. Karena kita menginginkan kebaikan kepada orang lain. Jadi gini prinsipnya ya, orang yang hatinya keras itu adalah orang yang egois, itu aja prinsipnya. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan dirinya sendiri itu pikiran yang salah. Ada yang harus kita pikirkan tentang diri kita, yaitu tentang dosa dan kesalahan kita. Kalau kita sibuk merasa saya sudah baik, saya sudah benar, saya berjasa, saya sudah berbuat yang itu udah pasti ngaco tuh. Saya sudah berjuang, saya yang berjasa, saya yang menolong kamu, saya yang membiayai, saya yang tahu dulu sebelum ini nggak ada tanpa saya yang melahirkan, saya yang membiayai, saya keras aja itu hati itu. Atau kalau saya tuh jadi korban, saya disakiti olehmu, saya dizolimi, engkau menganiaya saya keras aja hati itu. Makanya orang-orang yang salah mengelola pikirannya, hidupnya tuh keras hatinya tuh, keras sekali. Walaupun mungkin menampilkannya bahasanya lembut, tapi hati keras itu tidak akan bisa nyaman pada dirinya dan nyaman pada orang lain, tidak bisa. Jadi kalau orang sekitar kita tidak nyaman, pasti ada yang masalah pada diri kita tuh. Di antaranya adalah ego kita. Pendidikan saya lebih tinggi, pengetahuan saya lebih banyak, saya lebih senior loh di sini. Saya lah yang lebih saya. Nah kalau orang, saya paling tua loh di sini, ha? Jangan main-main sama saya. Ayo kalau main kelereng. Nah ini malah bermasalah hadirin. Saya ibumu. Itu anak-anak udah tahu. Saya pemimpin kalian. Ini udah pada tahu. Saya itu komandan di sini. Prajurit udah tahu. Nah orang kalau udah ngomong saya itu tidak nyaman pada dirinya. Karena Allah tuh tidak menciptakan kenyamanan pada diri seseorang yang sangat egois. Makanya berhentilah memikirkan saya berjasa atau saya jadi korban. Ini juga saya tuh korban. Mungkin benar korban ya, korban pencurian, tapi tidak menyelesaikan. Dasar pencuri kurang ajar. Kalau pencuri itu bijaksana, dia tidak mencuri hadirin. Nah dari dalam menyebarkan salam, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Ini luar biasa. Ingin orang lain diselamatkan, ingin orang lain disayang Allah, wabarakatuh, ingin orang hidupnya diberkahi. Makanya orang yang menyebarkan salam dengan tulus ya, ikhlas sekali, pakai hati, ingin orang lain selamat, ingin orang lain disayang Allah, ingin orang lain penuh kebaikan, berkah itu penuh kebaikan, lembut hatinya. Ayo sebarkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Naik angkot coba salam. Naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tulus, lihat suasana angkot. Waalaikumsalam. Di sini neng, gitu kata bapak ya. Jangan ragu-ragu sebarkan salam kepada, apalagi kita negara yang mayoritas umat Islam. Jangan ragu-ragu, sebarkan salam. Ya. Toh ada orang yang non Islam kalau tidak tahu, ya mudah-mudahan dapat hidayah kalau kita tidak tahu. Begitulah sahabatku.
Tebarkan salam. Kemudian yang keempat, silaturahim. Silaturahim ini apalagi silaturahimnya ini membawa hadiah. Hadiah itu dapat melembutkan hati. Asli, itu jangan suka dikumpul-kumpul uang sampai kita pelit memberi hadiah ke yang lain. Jangan ragu-ragu, jebet-jebet saja. Nanti ada lagi hadirin. Kalau kita silaturahim, misalkan silaturahim bawa gepuk ya, kemudian bawa madu, abatu sauda, kemudian bawa ayam panggang gitu. Itu kita lebih disayang daripada kita datang ke sana ngadon makan di sana. Ini asli hadirin, kalau kita punya makanan dan kita sudah kenyang, mau kita simpan atau kita berikan, kasihkan ke orang. Kita memang tidak makan, tapi kan kita sudah tidak perlu, tapi kita dapat hati orang. Inilah sebabnya, hati-hati nih hadirin, saya baru kemarin dengar, kalau kita minta ke seseorang, kita jadi tawanan orang. Kalau kita suka dikasih oleh orang dan kita hanya senang menerima, maka turun grade kita. Seperti kita sering nebeng naik motor ke kampus, kita nebeng, ketemu lagi, padahal sengaja nyegat di sana ya. Nah itu grade kita turun itu. Kita itu menjadi lebih rendah karena kita sudah ngebebani orang. Nah supaya naik kembali posisi kehormatan kita, maka kita harus berbuat sesuatu. Misal sekali-kali bensinnya full tank walaupun kita jadi Saum Daud ya. Kehormatan kita naik. Atau cuci motornya sampai bersih. Sekali-kali tune up ke bengkel, kita yang ngebiayain walaupun berat, naik kehormatan kita. Kalau kita terus menikmati jadi beban bagi orang lain, gak ada izahnya. Sama jadi lelaki nebeng terus di mertua tanpa ada upaya, itu izahnya turun. Kalau kita masih memang takdirnya masih bersama mertua, misal ya, berbuatlah sesuatu, ngepel, ngebetulin apa, beli beras sendiri, nyumbang buat listrik. Jangan sampai ya anaknya, ya listrik, ya beras, ya kendaraannya. Tidak apa-apa bagi mertua, mungkin tidak ada masalah ya, tapi izahnya turun. Kenapa ini banyak yang melotot begini hadirin? Ini serius, apalagi yang nebeng pada istrinya. Maksudnya istrinya yang ngebiayain, istrinya itu susah punya wibawa. Nah gimana caranya? Itu yang kemarin kucing itu ya, yang kenapa singa sesudah nikah jadi kucing, takut oleh istrinya, biasanya karena nebeng ijah. Nah gimana caranya? Saya kan gak mungkin, gaji saya cuma segini, kalah istri saya gaji, harus punya sesuatu yang lain, kemampuan yang lain, ibadahnya lebih bagus, ilmunya lebih banyak, berbuat lebih banyak. Nah itu naik. Tapi kalau kita menikmati jadi beban, turun tuh kehormatan kita. Ini penting hadirin, makanya para koruptor itu gak akan pernah ada wibawa. Saya pernah dengar itu ya, di kantor dihormati karena komandan. Itu oleh si cukongnya disebut namanya aja, kamu kapan kesini? Nurut tuh. Padahal di kantor begini orang ya. Kenapa? Karena dicukongin terus. Kasih uang. Sini nanti kenapa itu anak buah saya ke sana dipersulit. Siap-siap nanti akan gak ada wibawa. Itulah sebabnya jangan minta-minta ke makhluk. Ngasih ke makhluk tuh. Ayo. Sekuat tenaga jangan tertawan oleh kebaikan orang. Balas yang bagus itu kita yang surplus. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan doa minimal kita banyak mendoakan orang lain. Ya 3 saja dulu. Berapa? 1,
ingat jasa baik, 2 empati, 3 sebarkan salam, 4 silaturahim sambil banyak memberi hadiah. Itu aja dulu. Silakan, ada penelepon, sudah lama kita tidak telepon-teleponan, beri kesempatan.